siang. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif, terima kasih buat atensinya sehingga sudah boleh hadir bersama kami dalam Zoom. Karena posisi Pak Arif ini lagi di Surabaya, Pak ya? Gresik, Pak. Gresik? Oh ya. Iya, Pak. Kami ada di Tondano, Sulawesi Utara. Pak Arif ini adalah programmer ya, Pak, dari aplikasi GEDI, yaitu Government Electronic Data Integration, yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini bagian administrasi pembangunan dalam sistem pelaporan pendataan yang ada di Kabupaten Minahasa yang sudah berapa tahun, Pak? Hampir 13 tahun ya? Sejak 2013. Iya, Pak. Oh ya, betul, jadi Pak. setelah ini kita mempunyai rencana untuk pengembangan menyesuaikan dengan kebutuhan kami saat ini dengan ketersediaan aplikasi-aplikasi atau sistem yang sudah ada sekarang, yaitu SIPD. Kalau dulu kita masih menggunakan Simda, jadi menyesuaikan dengan apa yang sudah tersedia sekarang dan apa nanti yang kita butuhkan untuk disediakan oleh aplikasi GEDI ini. Izin Pak, mungkin ada gambaran sedikit dari Pak Arif menjelaskan kapan aplikasi GEDI ini digunakan dan untuk apa sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, Pak. Silakan Pak Arif. Oh ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini dulu berawal dari Pak Indra ya. Seingat saya dulu di tahun 2013-an itu beliau waktu itu saya masih jadi tenaga kontrak di pemerintah Kota Surabaya. Nah, terus beliau ketemu dengan saya, kepingin bikin aplikasi. Dalam rangka ini ya dulu Pak, dalam kaitannya dengan laporan yang harus dipersiapkan waktu itu untuk ini ya, untuk TEPA Pak, tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang masih ada ya, TEPA Pak. Masih, Pak. Masih ya Pak ya? Iya. Nah dari situ kemudian ini apa, waktu itu 2 orang Pak, saya sama satu lagi programmer dari Pemkot Surabaya mengembangkan aplikasi ini dengan saya juga ini ya agak lupa ini waktu itu masih sangat sederhana. Lalu kemudian ini ada penyesuaian Pak waktu itu di tahun saya agak lupa, mungkin setahun setelah itu waktu itu dipakai di provinsi Pak. Oh baik. Ya, dengan Pak, aduh saya lupa namanya. Waktu itu saya dengan beliau itu sangat intens, jadi mengembangkan aplikasi. Jadi ada banyak upgrade ya dari spesifikasi yang awal dari Pak Indra itu, kemudian disesuaikan dengan provinsi waktu itu, kebutuhan provinsi, sehingga jadi seperti sekarang ini Pak. Nah, saya nggak tahu sekarang masih dipakai atau enggak ya. Dulu namanya GRES Pak, kalau yang di provinsi itu Pak. Hampir sama dengan GEDI yang sekarang. Masih, nama saja. Pak, masih pakai. Oh masih ya? Oh ya, oke. Mungkin sekilas dari saya itu Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi kita rencananya akan mengembangkan atau istilahnya apa Pak ya? Pengembangan juga kan namanya aplikasi GEDI ini sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebab itu kita sudah punya konsepnya. Kami akan men-share konsep yang sudah kami susun. Jadi ini Pak, namanya jadi Doyan GEDI. Kebetulan kan kalau di tempat kita itu GEDI itu nama sayur-sayuran ya Pak.
Jadi doyan Iya Pak, betul. ini, ya betul. Data online layanan administrasi pembangunan, nah, baru GEDI itu tetap kependekan dari Government Electronic Data Integration. Jadi tujuannya dari pengembangan ini adalah pertama pelaporan penyerapan anggaran sesuai dengan format pelaporan penyerapan anggaran, kemudian pelaporan pelaksanaan pembangunan berdasarkan paket pekerjaan yang diinput dalam sirup. Mungkin pada saat itu Pak belum ada sirup ya, 2013 itu. Kemudian juga Eh, iya. laporan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan terakhir pelaporan pelaksanaan fasilitasi penyusunan program. Konten dari aplikasi ini atau sistem ini adalah keempat hal ini. Kemudian untuk usernya pengisian data dilakukan oleh operator di masing-masing OPD seperti saat ini dan juga admin yang ada di kabupaten. Sementara penghapusan atau pengeditan data paket oleh OPD atas persetujuan admin kabupaten. Ya. Nah, menu-menunya ini selain yang sudah tersedia di dalam, ada menu penyerapan anggaran, kemudian pelaksanaan pembangunan, dan pengendalian dan evaluasi pembangunan. Nah, ini untuk penyerapan anggaran ada sub-sub menunya. Ya, di sini juga pelaksanaan pembangunan ini ada sub-sub menunya, begitu juga halnya dengan pengendalian. Di sini Pak, untuk masing-masing sub menunya ini sudah kami buat di sheet yang lain. Jadi sheet yang warna hijau ini yang sheet warna apa ini, pars. Nah, ini sudah ada. Jadi tinggal dibuka nanti sheet-sheetnya ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang ada di sini, Pak. Nah, konsepnya ini ya. Untuk penyerapan anggaran ini yang kita butuhkan, Pak, untuk ditampilkan dalam pelaporan seperti kelihatan, Pak, laporan realisasi anggaran. Oh ya, ternyata Mbak. Ya, ini laporan realisasi anggaran pemerintah. Jadi ada datanya harus kita isi dulu 2024, 2025, 2026 per bulannya. Jadi untuk realisasi anggaran per bulan itu kelihatan progresnya tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini Pak, itu untuk halaman pertama. Secara keseluruhannya ini untuk secara keseluruhan. Nah, yang di halaman 2 ini realisasi dibanding dengan target setiap bulanan. Jadi kelihatan di sini untuk realisasi bulan April 2026 dibandingkan dengan targetnya 44, realisasinya 18. Jadi untuk realisasi dan targetnya ini diisi oleh admin kabupaten, Pak. Nanti di admin OPD untuk RAK-nya menyesuaikan. Kemudian lanjut halaman berikutnya. Nah, ini grafik realisasi anggaran belanja perangkat daerah kabupaten bulan April per OPD. Jadi di sini ada pagunya berapa dan realisasinya berapa, dan paling kanan ini adalah diagram batang horizontal. Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan ini. Pagunya berapa, realisasinya berapa kelihatan. Lanjut, dan ini untuk kecamatan, pagunya berapa, realisasinya berapa kelihatan. Dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang horizontal. Nah, begitu juga halnya yang di halaman ini. Realisasi, pagu, realisasinya dalam bentuk persen ini Pak. Dan sudah ada deviasinya di tabelnya ini. Oke, lanjut begitu juga dengan kecamatan. Jadi ada pemisahan antara perangkat daerah dinas badan dan kecamatan. Kecamatan ada sendiri. Nah, itu untuk laporan realisasi anggarannya ya. Selanjutnya kita balik ke tadi ya. Ya, ini yang berarti ini laporan penyerapan anggarannya ya yang tadi ya. Ini di pelaporan penyerapan anggaran.
Nah, untuk pelaksanaan pembangunannya di sini Pak, yang hijau. Jadi hijau, kemudian pengendalian dan evaluasi pembangunan ini yang pas. Contohnya rekap paket pengadaan. Nah, kita buka ini ya, rekap paket pengadaan. Rekap paket pengadaan ini seperti ini. Jadi jumlah paket berdasarkan metode pengadaan, jumlah paket. Nah ini datanya didapat dari tabel ini, tetapi inputannya ini dari laporan progres ini. Nah, kita geser ke kanannya, laporan progres ya. Ini ada perbedaan warna abu dan warna hijau ya, kolom-kolomnya. Warna abu itu diisi dan diedit oleh admin kabupaten atau OPD. Jadi baik admin kabupaten atau OPD bisa mengisi dan mengedit. Jadi apabila OPD akan menghapus atau mengedit, harus atas persetujuan admin kabupaten. Ya, kalau sudah diisi kemudian akan mengedit, persetujuan dulu admin kabupaten. Sementara kalau admin kabupaten dia bisa langsung mengedit atau menghapus, Pak. Menghapus atau mengedit persetujuan, ya betul. Sedangkan yang warna hijau ini diisi dan diedit oleh admin OPD, yang kolom-kolom yang berwarna hijau. Nah, dari dasar dari tabel ini yang diisi oleh OPD maupun admin kabupaten ini, kemudian bisa terisi yang tabel-tabel yang ada di kolom sheet lainnya. Di sheet lainnya ini akan terisi secara otomatis karena sudah diisi penginputan data laporan progres yang ada di sini. Dan juga ini kita bisa bisa minta untuk ditampilkan berdasarkan jenis pengadaan. Jadi kalau misalnya kita pilih pengadaannya pengadaan barang, cuma yang muncul pengadaan barang doang. Kemudian kalau konstruksi yang muncul cuma konstruksi doang, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan tampilan proyek strategis kabupaten. Jika kita centang proyek strategis kabupaten, yang muncul cuman proyek strategis kabupaten doang. Nah, ini ada kolomnya di sini. Tampilkan berdasarkan OPD, pilih OPD. Kita juga bisa memilih OPD dan hanya paket-paket yang ada di OPD tersebut yang ditampilkan. Begitu juga tampilkan mulai dari nilai kontrak terbesar dan nilai kontrak terkecil. Jadi kita tinggal centang mulai dari nilai kontrak terbesar. Jadi data akan muncul nilai kontrak terbesar duluan yang paling atas, yang terkecil yang paling bawah. Jika nilai kontrak terkecil, maka data yang akan muncul nilai kontrak terkecil di atas dan terbesar di bawah secara berurutan. Nah, ini juga ada tampilkan nilai pagu mulai dari. Kita bisa isi misalnya mulai dari 0 sampai 1 miliar. Nah, hanya muncul yang pagu yang di antara ini. Paket-paket yang nilai pagunya di antara nilai ini. Nah, setelah diisi di situ, semuanya ini bisa terisi ya. Bisa terisi. Nah, kecuali ini ya. Ini untuk checklistnya aja. Warna hijau diedit oleh admin. Nah, ini checklist. Tinggal di checklist di sini. Sehingga bisa kemudian ini juga. Sebentar, itu nanti inputnya tinggal centang-centang gitu ya? Iya, kalau ini checklist centang, Pak. Oh ya, Di sini kan keterangan ini kan. untuk yang warna hijau diisi dan diedit oleh admin OPD. Tinggal centang-centang di sini, Pak. Oh iya iya Pak. Tahapannya sudah di mana gitu, misalnya tahapannya rootnya udah selesai, ini sudah selesai, dia centang. Gitu, Pak. Nah, ini juga ada. Kan semua paket itu kan dari menu kegiatan itu semua kan Pak? Iya, Pak. Otomatis ya. Iya. Ini semua yang putih ini secara otomatis karena sudah diisi di sheet yang tadi, Pak. Oh iya. Iya. Ini cuma centang-centang doang. Tapi di atas ini juga ada pilihan tampilan, Pak. Iya, filternya Pak. Filternya. Ya. Kemudian pojokan kanan ada print. Seperti tadi juga, Pak, pojokan kanan ada pilihan print PDF, Pak. Oke, Pak.
Kemudian ini udah ya tadi ya. Kemudian nah ini rekap paket pengadaan. Rekap paket pengadaannya ini di sini ada jumlah paket berdasarkan metode pengadaan, swakelolanya berapa paket, kontraktualnya atau penyedia berapa paket. Kemudian jumlah paket berdasarkan metode pemilihan, di purchasing, pengadaan langsung. Nah ini secara otomatis Pak, karena di tabel tadi kan sudah diisi. Dia tinggal sistem akan menghitungnya aja, misalnya purchasingnya 14 paket misalnya, seperti itu. Kemudian nilai kontrak berdasarkan metode pemilihan, konstruksi, pengadaan barang, sesuai dengan yang tabel tadi Pak. Kemudian berdasarkan progres saat ini, yang progres yang di checklist tadi Pak, perencanaannya berapa paket, paket-paket yang sedang dalam proses pengadaan berapa paket, sedang dilaksanakan berapa paket, yang sudah PHO-nya berapa paket. Kalau diisi yang centangan-centangan tadi, proses pengadaannya, secara otomatis dia akan sistem akan menghitung di sini. Dan dia akan melihat, melaporkan di sini dari sekian paket totalnya sudah ada di sini. Begitu juga berdasarkan pembayaran BPJS Pak. Berapa paket, karena tadi ada juga BPJS. Kemudian berdasarkan pembayaran MBLB, ini khusus konstruksi Pak. Jadi yang bayar MBLB itu khusus konstruksi aja, yang lainnya nggak wajib bayar MBLB. Kemudian berdasarkan nilai kontrak, kita bisa lihat di sini, misalnya kita isi 50 juta sampai 1 miliar. Konstruksi akan dia catat berapa paket, pengadaan barang catat berapa paket, konsultansi, begitu Pak. Ini kita bisa ganti-ganti berdasarkan nilai kontraknya. Nah, kemudian tabel rekapitulasi. Tabel rekapitulasi ini juga akan secara otomatis terisi ketika yang tabel-tabel tadi itu diisi gitu Pak. Nah, kalau tadi yang di atas rekapitulasi sekabupaten ya, semua OPD sekabupaten. Nah, yang di bawah ini, yang nomor 2 ini, rekapitulasi per OPD berdasarkan ya. Nah, sama dengan yang tadi Pak, ini. Tapi ini rekapitulasinya per OPD. Nah, itu Pak untuk yang hijau ya. Baik Pak, kita lanjut ya untuk menu pengendalian dan evaluasi pembangunan. Yang warna pars ini, jadi untuk penginputan datanya mulai dari belakang sini Pak. Jadi ini berbasis kegiatan. Kalau yang warna hijau tadi di menu tadi sebelumnya, yang warna hijau itu berbasis paket. Jadi penginputannya mulai dari paket. Ini kegiatannya. Jadi kita melaksanakan kegiatan itu desrakor, ada FGD atau jebol dan lain-lain, kita input di sini. Waktu pelaksanaan, dan di sini ada identifikasi masalah. Jadi kita isi nama OPD-nya, yang bermasalah apa, programnya apa, dan uraian masalahnya apa. Analisis penyebab, kemudian rekomendasi perbaikan, langkah operasional tindak lanjut, dan jadwal pemantauan. Untuk yang abu itu diisi oleh kabupaten, admin kabupaten, sedangkan yang hijau ini diisi oleh admin OPD. Kemudian ini yang tadi ini laporan berbasis kegiatan yang dilaksanakan. Nah ini laporan pengendalian proyek ini berbasis nama proyek. Ini diisi, ini data nama proyek dan OPD ini secara otomatis ada karena dia sudah ada di sheet yang warna hijau sebelumnya, di menu yang sebelumnya. Ya, ini kan menu submenu pengendalian, menu pengendalian. Ini yang warna hijau itu diisi oleh OPD. Jadi mulai realisasinya berapa, persentase realisasi anggaran, target ini volume dan satuan. Capaian realisasi volume dan satuan. Deviasinya, kemudian ada catatan diisi jika volume realisasi kurang dari volume target. Permasalahan kendala, analisis penyebab, rekomendasi perbaikan, dan
langkah operasional tindak lanjut dari OPD. Kemudian lanjut ke sheet selanjutnya, laporan evaluasi pelaksanaan proyek. Ini juga berbasis dari nama proyek. Nama proyek ini sudah ada karena di sheet sebelumnya tadi atau di menu yang sebelumnya. Jadi ini sudah otomatis terisi. Nah, tinggal diisi ini ketepatan waktu penyelesaian. Karena evaluasi proyek tentang ketepatan waktu, kualitas, pemanfaatan, keberlanjutan, kepuasan masyarakat, dan seterusnya ini pada tahap pasca pelaksanaan. Jadi ketika pelaksanaannya sudah selesai. Ini tinggal centang tepat waktu, apakah tepat waktu ya perpanjangan waktu atau tidak selesai. Kualitas ini seperti apa dinilai oleh PPKOM, oleh OPD ya. Dalam hal ini PPKOM tapi yang isi admin OPD. Pemanfaatannya sudah digunakan belum digunakan atau tidak dapat digunakan. Kemudian keberlanjutannya apa? Ini diisi Pak, diisi bukan dicetak. Keberlanjutan secara ekonomi diuraikan, dinarasikan. Nah, kepuasan masyarakat ini seperti ini. Kemudian rekap evaluasi proyek. Karena sudah diisi yang sheet sebelumnya, ini terekap di sini jumlah paket yang sudah selesai, konstruksi berapa paket, pengadaan barang berapa paket, kemudian jumlah paket sedang pelaksanaan, konstruksi, seterusnya. Jumlah paket sudah selesai tepat waktu, jumlah paket yang ada perpanjangan waktu, dan seterusnya. Kemudian ini jumlah paket dengan deviasi, jumlah paket adanya permasalahan, masalah teknis berapa paket, administrasi, kemudian yang sudah ditindaklanjuti berapa paket. Dan kemudian ini ada tabel rekapitulasinya. Dan ini tabel ini bisa di print. Nah, begitu juga rekapitulasi per OPD. Kalau yang di atas itu rekapitulasi per seluruh OPD yang ada di kabupaten. Jadi sebab itu ada tabel nama OPD-nya apa, dan jumlah paket sudah selesai, yang tepat waktunya berapa, yang perpanjangan waktunya berapa, kemudian dengan deviasi ini bisa diisi Pak. Misalnya kita maunya paket yang deviasi lebih dari 5%. Akan muncul di sini paket-paket yang deviasinya lebih dari 5%, sesuai dengan penginputan dalam tabel. Kemudian jumlah paket permasalahan, masalah teknis, masalah administrasi. Nah, ini ada keterangannya ini, PK apa ya? Nah, ini. PK dan tindak lanjut. PK ini kendala, permasalahan kendala, LTL-nya sudah ditindaklanjuti. Jadi misalnya permasalahan kendalanya paket ada 2, tetapi yang ditindaklanjuti baru 1. Nah ini permasalahan kendalanya ada 1 paket, sudah ditindaklanjuti 1 paket. Nah kira-kira itu Pak, kembali lagi ke dashboard utamanya ini. Jadi ada 3 di sini yang ditambahkan, 3 menu. Penyerapan anggaran tadi, pelaksanaan yang warna hijau, dan pengendalian yang warna ungu ya Pak. Mungkin itu Pak, kalau ada pertanyaan Pak bisa kita diskusikan. Saya masih bingung Pak yang masalah itu tadi apa, ada istilah paket, ada istilah proyek Pak. Itu nanti diinput lagi atau gimana Pak? Oh iya Pak, kalau untuk paket dan proyek itu sama. Jadi yang saya sebut tadi jumlah paketnya berapa proyek, nah jumlah proyeknya itu sama Pak, cuma penyebutannya saja. Nama proyek, nama paket. Nah cuman di sini Pak, kalau yang pengendalian ini, kalau di sini berdasarkan kegiatan yang kita laksanakan. Jadi misalnya bagian administrasi pembangunan melaksanakan DES. Di sini diinput Pak, maksud dan tujuan kegiatannya apa, waktu pelaksanaannya apa, kemudian pada pelaksanaan tersebut teridentifikasi masalah apa, kan, dan seterusnya ini. Jadi cuma masalah aja yang pada kegiatan tersebut ada masalah enggak,
tinggal pilih nama OPD-nya di sini, nama programnya, dan seterusnya itu Pak. Kalau ini, Apa ini sama dengan kegiatan, Pak? Kan beda selama ini kan ada di menu kegiatan, Pak. ya, program kegiatan. Nah ini beda lagi Pak. Kalau yang di sini kegiatan ini dalam artian bukan kegiatan program kegiatan Pak ya. Ini kegiatan yang kita lakukan apakah DES, apakah bentuknya rakor, apakah bentuknya FGD atau jebol dan lain-lain. Tinggal kita ketikin di sini Pak. Jenis kegiatannya apa? Bukan dipilih. Jenis kegiatan. Bukan program kegiatan maksudnya ya. Jadi kalau kita melakukan DES, nah kita tulis di sini. Kita melakukan DES. Maksud tujuannya apa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, daftar undangan. Nah ini laporan kegiatan internal kita aja Pak. Nah di sini setelah diidentifikasi masalah, kita pilih. Jadi tidak semua OPD ini bermasalah kan Pak. Tetapi dari kegiatan pengendalian yang kita laksanakan baik secara DES, mungkin kita ke OPD terkait, ada masalah kita pilih di sini nama OPD, misalnya Dinas Kesehatan. Nama program yang bermasalahnya apa, uraian masalahnya, terus kemudian analisis penyebabnya. Begitu Pak, dan seterusnya. Jelas ya Pak Arif? Kaitannya dengan yang sekarang ini kan sudah ada menu kegiatan itu, Pak ya. Oh, ini lain lagi Pak. Yang menu Itu kegiatan nanti itu program, ada kaitan nggak dengan yang ini? ya berkaitan, tapi cuma dipilih programnya aja Pak ini. Dan pilih OPD. Kan Bapak sudah buat di sistem, sudah ada nama OPD dan nama program, kalau nggak salah ya. Kalau nama program jelas ya, Oh, itu ya, Pak. nama OPD. Jadi secara otomatis, klik di sini kita langsung dia minta OPD mana gitu Pak. Di sini ada catatan merahnya, pilih program. Begitu Pak. Oh, gitu. Oke, oke, Pak. Oke, Pak, lanjut Pak ya. Kalau yang abu-abu ini semua admin. Jadi ini untuk pengendalian, Ya, betul. Pengendalian program Pak. banyak row di sini ya, banyak datanya, banyak Ya, betul Pak. kegiatan untuk pengendalian itu. Iya, Seperti itu ya. iya Pak. Untuk kegiatan pengendalian di sini, kita bisa lakukan pengendalian dengan cara DES. Kita panggil ke kantor. Kemudian bisa juga dengan rakor. Bisa juga kita buat FGD. Bisa juga jemput bola kita ke OPD. Nah, bisa juga ada lain-lain. Tetapi di sini kita nggak pilih ya. Kita tulis aja ya. Ketik aja di sini dari admin kabupaten. Ketika ada kegiatan. Ya, jadi ini apa satu program itu nanti bisa banyak pengendaliannya gitu ya, banyak kegiatan untuk mengendalikan itu. Iya. Seperti itu ya. Jadi ini kita melakukan kegiatan DES. Dari hasil kegiatan DES itu kita teridentifikasi masalah di OPD mana dan nama programnya apa. Itu Pak. Oh iya. Jelas Pak ya? Nanti bisa ini ya, program yang sama itu bisa muncul di baris 1, baris 2 gitu Pak ya, bisa ya. Program uraian masalahnya bisa satu program itu ada beberapa masalah ya. Satu baris itu hanya satu program Pak ya. Iya betul Pak. Satu baris itu satu program. Tetapi OPD bisa juga dua program Pak. Kan ada OPD yang banyak program. Yang bermasalahnya itu bisa lebih dari satu dalam satu OPD. Oh iya, iya. Oke Pak. Oke lanjut Pak. Ya, kalau yang tadi terhadap pengendalian program ya, kalau ini pengendalian paket atau proyek Pak, sama ini Pak. Nama paket atau nama proyek. Ini berbasis pengendalian berbasis paket atau berbasis proyek. Jadi nama OPD-nya apa, sumber dana, pagu ini kan sudah ada sebenarnya nama proyeknya. Ini kaitan dengan program tadi apa Pak? Nah, sama. Beda Pak. Kalau yang program tadi, yang program ini ya, yang program ini kan berdasarkan program kegiatan subkegiatan itu kan Pak, Permendagri 90. Nah, program kegiatan subkegiatan itu yang sudah ada dalam sistem Pak. Kalau yang program ini yang sudah ada dalam sistem sekarang. Ya. Kalau yang proyek ini nama paket Pak, dia diisi secara manual lagi Pak.
Yang Oh, input lagi Pak ya? input yang tadi Pak, yang yang tadi yang warna hijaunya, tadi yang di sini Pak, yang di sini ntar ya saya buka. Laporan progres paket atau proyek ini, jadi nama OPD, kemudian nama paket, proyek strategis. Ini secara otomatis terbaca di sistem semua kan Pak. Sehingga yang di sini laporan pengendaliannya, yang paket-paket tadi Pak, yang di input tadi. Oh ya. Ya, Ini berarti proyek ini entitas baru Pak di aplikasi ini. iya. Proyek ini. Proyek ini entitas baru. Sebetulnya dia sudah masuk di dalam jika OPD sudah merinci, Pak. Kan ada program, kegiatan, subkegiatan, sama rinciannya. Cuma kadang-kadang OPD merincinya yang nggak berbasis paket, Pak. Jadi yang kita mau laporin ini adalah berbasis paket seperti yang terinput dalam sirup. Kalau sekarang Pak sudah ada sistem yang nama sirup, Ya. tim rencana umum pengadaan. Nah itu berbasis paket kan Pak, paket. Nah kita mau matchingkan dengan yang di GD ini Pak, berbasis paket gitu. Jelas Pak ya? Itu berarti diinput dulu Pak sebelum disirup, sebelum masuk sirup itu diinput di GD dulu atau gimana? Jadi kita nanti akan menyesuaikan dengan sirup. Jadi apa yang mereka input di sirup, nah, data itu yang kemudian kita input di sini Pak. Karena kadang-kadang berbeda ya yang tertera dalam DPA dengan yang di sirup, baik penamaannya maupun penganggarannya. Jadi ketika mereka sudah buat paket pemaketannya, jadi kadang-kadang di sirup itu ada beberapa rincian, 3 rincian dijadiin satu paket. Gitu. Jadi yang kita tangkap di sini itu paketnya atau proyeknya, nama paket atau nama proyeknya Pak, yang kita input di sini. Begitu Pak, jelas Pak? Oke Pak. Oke, lanjut Pak ya. Nah ini laporan evaluasi proyek pasca pelaksanaan. Jadi yang kita evaluasi proyek itu bukan hanya sedang pelaksanaan Pak, tapi pasca pelaksanaan. Jadi tepat waktu kah, perpanjangan waktu, tapi ini berbasis, sekali lagi ini berbasis proyek atau berbasis paket yang kita evaluasi. Nah, kemudian pantau pengendalian program. Jadi nomor, nama OPD, nama program. Nah, cuma ini pengendalian pelaksanaan program yang bermasalah saja Pak, yang diidentifikasi di sini. Yang kita pantau maksudnya. Jadi ini tidak diisi Pak. Yang tadi itu ini. Pengendalian proyek, pengendalian program ya, ini. Ini cuma pantau aja Pak, kita pantau. Pantau tapi terlink dengan yang si tadi Pak. Jelas Pak ya? Iya Pak. Oke. Jadi yang di sheet ini sudah nggak ada nama kegiatan des atau apa, langsung ke identifikasi masalah karena kita cuma memantau aja di sini. Jadi nggak ada yang input Pak. Input baik user kabupaten maupun admin kabupaten maupun admin OPD. Kemudian pantau pengendalian proyek. Nah ini cuma memantau aja Pak. Cuma melihat aja karena untuk pengendalian proyek kan di sini laporan pengendalian proyek. Jadi yang diinput di sini sebenarnya terekap dipantau ini Pak. Pantau pengendalian proyek. Ini kan langsung cuma putih semua. Enggak ada hijau maupun abu di sini. Oke, lanjut Pak. Ya Pak. Nah, selanjutnya ini yang sheet atau submenu ini ya, submenu rekap evaluasi proyek. Rekapitulasi semua OPD,